Silakan kelompok 1. Sudah terlihat? Sudah. Proses ya, ongoing. Sudah, Lana? Apa terdengar suara saya, Pak? Terdengar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan dosen Bapak sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas terkait modul 6. Di sini kelompok kami ada Zani Pribadi Dwi Putri, ada Igu Stilanang Nandaka, dan saya sendiri Zulullah Gulam Sufi. Mungkin bisa langsung ke ICT-nya. Jadi di sini terdapat internal control dari perusahaan PT Subus. Kita langsung saja. Jadi ada yang sudah dilakukan oleh perusahaan, ada juga yang tidak dilakukan, dan juga beberapa tidak relevan oleh perusahaan. Dan beberapa pengendalian internal yang tidak relevan, seperti pada poin 2, apakah surat berharga milik pihak ketiga yang diterima sebagai jaminan atau untuk kepentingan. Per poin 2, apakah surat berharga milik pihak ketiga yang diterima sebagai jaminan atau untuk kepentingan disimpan secara terpisah dan aman. Nah, hal ini itu tidak relevan pada perusahaan karena pada perusahaan tidak ada surat berharga milik pihak ketiga yang diterima sebagai jaminan. Selanjutnya pada nomor 4, apakah surat berharga digadaikan? Ini juga tidak ada dalam perusahaan, sehingga tidak perlu dilakukan pengendalian internal oleh perusahaan. Dan pada nomor 5, ini ada pertanyaan terkait apakah surat berharga yang dimiliki adalah atas nama perusahaan. Dan di sini itu perusahaan tidak mencantumkan surat berharga atas nama perusahaan tersebut. Jadi di sini kami menganggap hal ini sebagai kelemahan perusahaan. Karena surat berharga perusahaan itu seharusnya mengatasnamakan perusahaan, karena jika tidak dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu. Dan di sini perusahaan tidak melampirkan surat berharga tersebut atas nama perusahaannya, sehingga kami menganggapnya sebagai kelemahan dari perusahaannya. Jadi pada kesimpulannya, penilaian kami menganggap bahwa hasilnya itu masih cukup baik, karena meskipun surat berharga tersebut tidak atas nama perusahaan, tapi surat berharga tersebut disimpan dengan aman untuk mencegah kehilangan tersebut. Terus kemudian ada pengadilan internal juga terkait kesalahan pencatatan dan juga metode penilaian yang sudah tepat, sehingga kami menilainya masih cukup baik. Selanjutnya pada prosedur audit. Langsung saja pada poin 1, prosedur audit menyiapkan schedule utama dari investasi, itu ada pada indeks H. Yang kedua, melakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Itu ada pada indeks H. Yang ketiga, meminta catatan kurs pada harga atau market price pada tanggal neraca untuk saham dan dibandingkan dengan at cost, itu tidak dilakukan. Yang keempat, memeriksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan, apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat pembuangan, itu sudah dilakukan. Yang kelima, melakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham, itu belum dilakukan. Pada poin 6, melakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum, itu terdapat pada indeks H. Poin 7, meminta bukti fotokopi akta notaris atas investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan, sudah dilakukan. Melakukan verifikasi harga perolehan dari investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan dengan mencocokkan komposisi penyetoran modal pada akta notaris tersebut juga sudah dilakukan. Pada poin 9, melakukan audit terhadap perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang dilakukan investasi atau meminta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan lain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Itu juga terdapat pada indeks H. Terakhir, meyakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati juga telah dilakukan.
Selanjutnya pada indeks H bisa dilanjutkan oleh Akzani. Ya, selanjutnya, sebelumnya mohon izin Pak mematikan kamera karena jaringannya kurang stabil. Ya. Selanjutnya, di buku 2 terdapat beberapa keterangan atau penjelasan mengenai investasi. Jadi di sini pada tanggal 5 bulan Juni 2018 terdapat investasi saham PT PUS sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar dengan jumlah 100 juta. Nilai tersebut sesuai dengan hasil konfirmasi yang diberikan oleh PT PUH yaitu sebesar 100 juta. Selanjutnya, atas pemeriksaan akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018, penyertaan saham di PT PUH dengan modal dasar 2.000 lembar dengan setiap lembarnya yaitu 1 juta. Di sini kami berasumsi bahwa modal yang ditempatkan dan disetor penuh yaitu 2.000 lembar, sehingga presentasi kepemilikan PT PUH yaitu 5% didapat dari 100 per 2.000 dikali 100%. Oleh karena itu, metode yang digunakan yaitu cost method. Selanjutnya, pada tanggal 7 bulan Agustus 2018, terdapat investasi saham PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar dengan jumlah 300 juta. Namun, dari hasil konfirmasi yang dilakukan terdapat selisih, yaitu Rp25.200.000. Nah, untuk modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada milik PT Piglet yaitu 1.000 lembar. Sedangkan untuk presentasi kepemilikannya yaitu 30% didapat dari 300 per 1.000 dikali 100% dan menggunakan equity method. Nah, berdasarkan laporan keuangan PT PUH dan PT Piglet yang sudah diaudit oleh kantor akuntan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan sahamnya. Berarti kami di sini menganalisis bahwa selisih antara konfirmasi dengan catatan PT Sugus ini dikarenakan PT Sugus belum mencatat pengaruh atau penyertaan sahamnya di sini yaitu laba maupun dividennya. Jadi di sini terdapat 3 jurnal koreksi. Yang pertama, jurnal koreksi atas penerimaan dividen. Untuk PT PUH sendiri, karena presentase kepemilikannya 5% dan menggunakan cost method, maka dividen diakui sebagai pendapatan lain-lain yaitu 1 juta yang didapat dari 5% dikali dividen yang dibagikan yaitu 20 juta sehingga hasilnya 1 juta. Dan untuk PT Piglet sendiri, karena presentasi kepemilikannya 30%, maka menggunakan equity method. Dan karena ini penerimaan dividen, maka akan mengurangi nilai investasi PT Piglet, yaitu sebesar 4.800.000 yang didapat dari 30% dikali dengan 16 juta. Sehingga jurnal koreksinya itu piutang lain-lain pada pendapatan lain-lain dan investasi PT Piglet. Selanjutnya untuk jurnal koreksi yang kedua yaitu terkait dengan perolehan laba. Di sini perolehan laba hanya jurnal koreksi untuk PT Piglet karena PT PUH presentasi pemilikannya itu 5% dan menggunakan cost method sehingga tidak perlu melakukan pencatatan terkait dengan perolehan laba. Untuk jurnalnya sendiri yaitu investasi PT Piglet pada pendapatan investasi dengan nilai 30 juta yang didapat dari 30% dikali dengan perolehan laba dengan laba PT Piglet yaitu 100 juta. Dan yang terakhir keterangan dari soal yaitu pada tanggal 28 bulan November 2018 terdapat uang muka pembelian gedung sebesar 22.500.000. Di sini PT Sugus mengklasifikasikan uang muka pembelian gedung ke dalam investasi. Seharusnya tidak diklasifikasikan ke investasi. Sehingga di sini kami melakukan reklasifikasi ke aset lainnya dengan jurnal aset lainnya pada investasi pembayaran di muka sebesar 22.500.000. Oke, lanjut ke sheet A2.1. Di sheet ini kami memasukkan nilai-nilai yang sudah di jurnal koreksi yang sudah kami lakukan sebelumnya, yaitu pertama pada piutang lain-lain 5.800.000. Nilai tersebut itu berasal dari penerimaan dividen PT PUH maupun PT Piglet.
Terus ada investasi pada entitas asosiasi, untuk debitnya sendiri itu 30 juta dari perolehan laba PT Piglet dan 27.300.000 berasal dari jurnal koreksi pada tadi. Nah, selanjutnya untuk aset lainnya itu tadi reklasifikasi uang muka pembelian. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lana. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pada indeks A2.2. Pada kertas kerja 2.2 ini tidak ada pencatatan karena tidak ada yang bersangkutan dari jurnal-jurnal yang sudah dibuat tadi. Terus ke A31. Nah, di A31 ini yang perlu ditambahkan yaitu ada pada akun pendapatan investasi PT Piglet sebesar 30 juta. 30 juta didapat dari jurnal koreksi pada ini, pendapatan investasi PT Piglet. Terus selanjutnya ada pada akun pendapatan lain-lain PT Puh sebesar 1 juta. 1 juta ini didapat dari ini, pendapatan lain-lain PT Puh pada jurnal koreksi penerimaan dividen. Nah, ini beban pajak ini didapat dari 25% dari laba sebelum pajak. Selanjutnya ketemu laba netonya. Baru ke kertas kerja A3.2. Di sini ada tambahan berupa laba tahun berjalan. Di sini di debitnya ini tadi sebesar pajak, beban pajak penghasilan sebesar 65 juta sekian dan kreditnya sebesar 31 juta ini. 31 juta didapat dari 31 didapat dari ini. Pendapatan investasi PT Piglet dan pendapatan dan lain PT Puh. Dan ketemu laba tahun berjalannya per audit. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1, bener kan? Cuma 15 menit. Karena KKP-nya sedikit. Ada yang mau menambahkan, mendiskusikan? Ada isu dari kelompok yang lain? Tidak ada. Kadang-kadang nanti saya tambahin beberapa cerita tentang investasi. Satu, dua, tiga. Oke, bisa di close teman-teman kelompok 1. Kita berikan close. Nah banget ya, ini benar-benar semester ini dari sisi apa namanya? Dari sisi tugasnya banget. Kak kelas teman-teman yang lalu pakainya Apple and Blossom. Apple and Blossom itu susah, kunci beredarnya nggak sebanyak yang Sukresno Agus ya. Meskipun yang Sukresno Agus sekarang pakai edisi keempat, tapi kan Kak kelas teman-teman tuh sudah mulai membukukan kunci jawaban. Bukan kunci lah ya, pekerjaan yang sudah dilakukan dari cutting dari mulai yang edisi 1 sampai edisi 3. Jadi referensinya cukup banyak. Untuk investasi stop record belajar kali Mas ya, beberapa takut ceritanya